Shalom orang-orang muda, bagaimanapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita alami di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini, mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah penolong yang sejati. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Kami boleh lebih lagi menyembah-Mu. Kami boleh lagi menyediakan waktu Tuhan, untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami menyerahkan segala keperluan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala masalah kami Tuhan, kami menyerahkan kepada Allah, Sang Penolong yang setia Tuhan. Bersama dengan saya kita mau sama-sama angkat pujian ini. Nyatakan Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat, tetap percaya Tuhan
Tuhan setia. Kami mau percaya Tuhan, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang menolong kami, kami berserah, kami berserah, haleluya. Kasih Tuhan, Kaulah penolongku, Kaulah penolongku Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Ku berikan segalanya bagimu Tuhan. Kami serahkan setiap masalah kami Tuhan. Kami serahkan sukacita kami Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, ya Tuhan, dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Sebabnya kami mau setia kepada Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.
memulai firman, kiranya Tuhan menyertai kami semua agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa melakukannya di kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Salam pemuda Eros, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, dan jika kalian mengalami kondisi yang di luar harapan kalian, saya tetap berdoa kiranya Tuhan selalu beserta dan melindungi engkau semua. Mari bersama-sama di dalam ibadah ini kita akan melihat satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat teman-teman semua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. New normal adalah sebuah istilah yang pasti teman-teman sering mendengar, entah itu melalui media televisi, entah itu melalui broadcast WA, atau cerita dari orang ke orang. Dan kalian pasti tahu tentang apa sih new normal itu, yaitu suatu tatanan baru. Jikalau dikaitkan dengan pandemi saat ini, maka suatu tatanan baru untuk supaya kita dapat beradaptasi dengan COVID-19. Nah, apa sih yang apa yang perlu kita lakukan di dalam tatanan baru itu? Yaitu kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun, kita harus pakai masker ketika kita keluar dari rumah kita, dan kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan ketika ada satu kerumunan maka kita diharapkan untuk tidak ikut dalam kerumunan itu. Itulah yang diharapkan pemerintah saat ini dengan penerapan new normal. Nah, tetapi mari kita bayangkan sejenak ya. Jadi ketika new normal ini mau kita terapkan dalam kehidupan kita, tentulah itu tidak mudah. Yang pertama, kita yang dulunya terbiasa kalau seringkali keluar entah ke tempat makan, ke mall atau ke rumah teman, ketika kita mau menyantap makanan ringan, jujur saja kita nggak terbesit untuk, aku harus cuci tangan dulu ini gitu. Tetapi yang simpelnya adalah kita ambil tisu basah mungkin, kita ambil tisu kering, lalu kita lap tangan, lalu kita ambil. Itu dulu sebelum adanya pandemi. Atau kita dulunya juga nggak terbiasa kalau keluar ke rumah pakai masker. Bahkan kalau mau kerja pakai masker, atau bahkan mungkin jikalau diizinkan kuliah pakai masker, kita nggak terbiasa dengan hal itu. Tetapi kali ini kita diharapkan untuk selalu keluar, bepergian, bekerja di kantor, pakai masker. Tentu itu suatu hal yang baru buat kita. Nah, bahkan ketika kita mau cuci tangan, kalau biasanya kita cuci tangan, lalu kita usap tangan kita ketika memegang keran air dengan mudahnya kita seret seperti ini. Dengan semua jari kita tutup keran itu. Tetapi kalau sekarang setelah pandemi, kita tutup keran itu mungkin dengan jari seperti ini. Nah, kalau bisa nggak kena lagi. Kita begitu menjaga diri kita ketika pandemi terjadi dalam bangsa kita. Tentu itu sekali lagi bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita sesuaikan diri kita dengan new normal. Tetapi mau tidak mau, new normal itu harus kita lakukan. Saya teringat ketika saya sekolah Alkitab, saya mengalami suatu tatanan kehidupan yang betul-betul baru dalam diri saya. Ya, yang pertama, saya sebelum sekolah Alkitab, saya terbiasa selalu membawa handphone. Tetapi ketika saya masuk sekolah Alkitab, tidak diizinkan handphone itu ada di tangan. Jadi bayangkan selama saya kuliah, tidak diizinkan membawa handphone. Itu sangat-sangat menyiksa. Kalau dulunya sebelum sekolah kita saya dengan mudah SMS teman saya, dan dengan mudah telepon orang, "Hei, di mana kabarmu? Kita janjian keluar." Tetapi ketika saya di sekolah Alkitab, keluarga aja mau telepon saya, tidak begitu mudah. Yang kedua, hal baru apa yang terjadi dalam diri saya? Cuci baju. Ya, mungkin teman-teman
sampai saat ini mungkin masih dicuci orang tua bajunya. Atau puji Tuhan jikalau ada yang sudah berinisiatif, oh saya sudah dewasa, saya sudah pemuda, saya sudah gede, saya harus cuci baju sendiri. Oh bersyukur itu. Tetapi saya mau katakan ketika saya terbiasa dulunya sebelum sekolah Alkitab, baju saya ini selalu dicuci oleh orang tua. Ketika masuk sekolah Alkitab, saya harus mencucinya sendiri. Oh itu suatu salib bagi saya. Oh enggak, itu suatu penderitaan yang saya harus sesuaikan diri saya ketika ada di sekolah Alkitab. Yang berikutnya lagi, kalau saya terbiasa setiap pulang sekolah keluar ke rumah teman, atau kadang seminggu ada 3-4 kali keluar ke mall, ke rumah teman, atau kemana saja dengan bebas. Tetapi ketika ada di sekolah Alkitab, saya tidak bisa bebas seperti itu. Hanya sekali dalam seminggu diizinkan keluar. Dan itu pun ada batasan jamnya. Sekali keluar hanya 4 jam. Jadi sekali keluar saya harus menata, memikirkan, menyusun apa yang harus saya lakukan ketika saya keluar. Belanja, keluar mau beli apa, itu sangat-sangat tidak nyaman buat saya. Sampai kadang-kadang saya di sekolah Alkitab kok sepertinya saya ada di penjara. Enggak begitu bebas dengan leluasa. Nah ini lebih berat lagi. Dan mungkin teman-teman bisa membayangkan. Seusia kalian di waktu kuliah pun belum tentu kalian jam 7 malam sampai jam 9 malam belajar di rumah. Belum tentu. Tapi jikalau ada, puji Tuhan. Tetapi saya tidak pernah, selama saya SMA, tidak pernah saya namanya jam 7 malam sampai jam 9 malam saya belajar. Itu tidak ada kamusnya dalam diri saya. Tetapi ketika saya harus sekolah Alkitab, ketika saya ada di asrama, jam 7 malam sampai jam 9 malam, mau tidak mau, saya harus ada di ruang belajar atau saya harus ada di perpus belajar. Dan ada hal lain lagi yang lebih membuat saya sangat gak nyaman sampai itu hampir mingguan itu saya menyesuaikan diri saya, yaitu apa? Tidur malam. Saya terbiasa tidur jam 11, saya terbiasa tidur jam 12 larut malam, bahkan kalau mau jam 1 bisa gitu karena saya waktu itu kelas 2 SMA saya masuk siang jadi saya bisa bangun lebih siang tidur lebih malam. Tetapi ketika ada di asrama saya tidak bisa seperti itu. Jam 10 malam lampu kamar, lampu asrama dipadamkan dan diharuskan tidur. Di ruangan yang gelap apa yang bisa saya lakukan? Handphone tidak diizinkan membawa, mau buka laptop pun tidak ada listrik. Mau baca, gak ada penerangan, mau tidak mau merebahkan diri saya di atas kasur. Dan sampai menunggu 1-2 jam baru kemudian saya bisa tidur. Selama berminggu-minggu saya tersiksa dengan hal itu. Apa sih tujuan pemerintah menerapkan new normal? Apa sih tujuan kampus saya saat itu menerapkan pola seperti itu? Sekali lagi saya mau sampaikan, semua untuk kebaikan saya dan Anda. Semua untuk kebaikan kita, semua untuk membawa kita lebih aman, lebih safety dari penyakit COVID. Dan membuat saya lebih baik ketika saya lulus dari sekolah Alkitab itu. Demikian dengan apa yang tadi satu ayat yang saya baca kepada teman-teman. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jujur saja, ini pun juga pernah saya alami. Namanya setiap hari mau merenungkan firman Tuhan, jujur itu pergumulan kita yang paling besar. Untuk setiap pagi bangun pagi lalu baca Alkitab, itu pun juga pergumulan saya dan Anda. Mungkin. Atau ketika setiap hari harus rutin baca Alkitab pagi atau siang sehari 2 kali, itu pun juga menjadi satu yang tidak terbiasa, yang sulit kita biasakan diri. Maka dari itu, kita perlu menerapkan new normal dalam diri kita. Kita perlu menerapkan sekali lagi new normal. Satu tatanan yang baru. Sekali lagi tadi sudah saya jelaskan di awal. Mengapa pemerintah menerapkan new normal. Semua untuk kebaikan saudara dan saya. Kenapa kampus saya menerapkan satu pola yang mendisiplin mahasiswanya. Semua untuk kebaikan mahasiswanya. Dan menurut saya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu juga untuk kebaikan saudara, teman-teman pemuda. Dan juga saya.
Nah, supaya kita terbiasa untuk kita dapat merenungkan Taurat itu setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita perlu menerapkan new normal itu dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak mendisiplin diri kita, sebab kalau kita tidak komit dengan diri kita, sebab kalau kita tidak mau untuk mengubah tatanan hidup kita, yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam, atau setiap hari selalu baca Alkitab dan merenungkan, bukan sekedar baca, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berdoa, Tuhan kiranya tolong saya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang harus setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa kali, dan mungkin ini pun juga yang saya alami, saya mau share kepada teman-teman. Kalau saya ketemu anak-anak pemuda, bahkan terjadi ketika saya bertanya dalam diri saya, apa sih kendala kenapa saya tidak bisa membaca Alkitab setiap hari? Apa sih yang teman-teman alami sehingga tidak bisa membaca Alkitab dan merenungkan itu setiap harinya? Ada begitu banyak jawaban. Yang pertama, sibuk. Aduh Kak, tugas saya terlalu banyak. Aduh kok kerjaan saya padat hari ini sehingga saya tak sempat bangun kesiangan, lalu berangkat kuliah, bangun kesiangan, lalu berangkat sekolah, bangun kesiangan, lalu berangkat kerja, lalu pulang terlalu sampai sore capek tidur. Sampai akhirnya besok pagi lagi dan tidak ada baca Alkitab sekalipun. Satu kali dalam satu hari tidak ada baca Alkitab. Akan ada jawaban yang lain lagi. Aduh, rasanya malas ya baca Alkitab. Ingin sekali hati ini baca Alkitab, tetapi ingin melakukannya dan membacanya, waduh itu suatu pergumulan yang begitu berat. Demikian dengan new normal yang pemerintah arahkan kepada kita. Kita tidak biasa setiap kali mau makan, cuci tangan dulu. Bahkan mau ngambil snack aja, harus cuci tangan dulu. Atau setelah megang uang kita biasanya langsung nyantai aja, seolah-olah tangan kita ini masih dalam kondisi bersih. Tetapi saat ini orang mau megang uang pun adalah ngalami satu ketakutan. Jadi sekali megang uang langsung cepat-cepat cuci tangan. Bahkan ini sempat menjadi barang langka, hand sanitizer. Yang dulunya saya mungkin teman-teman gak terbiasa membawa hand sanitizer itu. Tetapi sekarang mau gak mau di tas, di kantong, atau mungkin di dalam jok sepeda motor, di dalam mobil selalu tersedia hand sanitizer. Awalnya kita enggak terbiasa, tetapi lama-lama kita menjadi terbiasa. Demikian dengan ketika engkau mau dan saya menerapkan Taurat itu siang dan malam, selalu setiap hari baca Alkitab, itu akan bisa engkau lakukan setiap harinya kalau terjadi tatanan yang baru dalam hidupmu dan saya. Dan saya mau seberangkan, apa sih tujuan pemazmur meminta kita menerapkan Taurat itu setiap hari? Apa sih tujuan pemazmur meminta kita supaya merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Cuma satu jawabannya, supaya menjadikan kehidupan kita menjadi orang yang benar. Ketika kita selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, ketika kita selalu baca Alkitab setiap hari dalam kehidupan kita, ketika kita selalu merenungkan firman itu setiap hari dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka saya percaya pikiran kita akan dibaharui oleh firman Tuhan. Hidup kita akan penuh dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pikiran kita akan berpikir yang benar. Pikiran kita akan berpikir yang baik, bukan berpikir yang jahat, bukan berpikir yang kotor. Perkataan kita akan mengatakan kata-kata yang memberkati. Perkataan kita akan keluar kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang mencaci maki, bukan kata-kata yang mengolok, bukan kata-kata yang menghina, bukan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Dan seluruh aspek perilaku kehidupan kita pun kita akan menunjukkan satu perilaku yang benar, yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Bukankah Tuhan datang ke dunia ini menebus kehidupan engkau dan saya dengan satu tujuan,
supaya kehidupan kita dibenarkan kembali dari dosa, supaya kehidupan kita dikuduskan kembali dari dosa, supaya kehidupan kita disucikan sehingga kita layak kembali untuk mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka supaya kita dapat menjaga kehidupan kita dan tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa setiap hari menjaga kehidupan kita. Supaya kita selalu punya pemikiran yang benar, supaya kita punya perkataan yang memberkati, supaya kita punya perilaku, kebiasaan hidup yang memberkati, yang memuliakan Tuhan. Maka mau tidak mau, engkau harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mau tidak mau, engkau harus baca Alkitab setiap hari dalam hidupmu. Dan jika engkau masih terkendala, buatlah new normal, tatanan baru dalam dirimu. Jangan tunda besok. Setelah ini, engkau harus punya komitmen. Saya harus menerapkan new normal, yaitu membiasakan diri saya, membentuk suatu tatanan baru dalam diri saya untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari demi hari. Dan kemudian saya akan lakukan firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan akan menolong engkau dan saya. Kita semua punya satu pergumulan. Kita semua pasti punya satu kelemahan. Tetapi jangan jadikan alasan kelemahanmu dan kelemahan saya, pergumulanmu dan pergumulan saya untuk tidak bisa membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan sekaligus saya akan menaikkan doa berkat untuk menutup ibadah pemuda pada sore hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di tengah-tengah situasi yang mungkin mencekam kami, membuat kami khawatir, membuat kami merasa seperti kehidupan yang tidak bebas lagi. Dan mungkin ada di antara kami yang saat ini pun juga sedang bergumul akan situasi hari demi hari semakin sulit. Terlebih ada jikalau di antara kami, anak-anakmu yang sedang bergumul untuk dapat merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Bapa di surga, kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah hidup kami, tuntunlah kami, dan pimpinlah kami. Teman-teman pemuda saat ini ada di rumah, bukalah hatimu saat ini kepada Tuhan dan naikkanlah seruan doamu. Tuhan, saya tidak mau menunda-nunda lagi untuk saya membuat suatu tatanan yang baru dalam kehidupan saya. Saya tidak mau menunda-nunda sampai esok untuk saya mau mendisiplinkan diri membaca Alkitab setiap hari. Mulai sekarang ini Tuhan, saya mau berkomitmen untuk selalu merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam, untuk selalu membaca firman-Mu itu setiap hari dan merenungkannya, supaya kehidupanku adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, supaya kehidupanku adalah kehidupan yang memberkati, supaya keberadaanku adalah keberadaan yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama. Dan terlebih kalau Tuhan izinkan, dan pasti akan Tuhan beri kesempatan, saya dapat membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, saat ini kami mengarahkan kedua tangan kami, memohon berkat Allah Bapa di surga. Yang Allah yang mana kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Maka mohon penyertaan-Mu tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Dan kami percaya karena Engkau beserta dengan kami, maka kami akan menjalani kehidupan kami ini penuh dengan pertolongan yang dari Tuhan, penuh dengan satu keyakinan di balik semuanya ini ada tangan Allah yang siap menopang kehidupan kami. Dan kami mohon kehidupan kami sungguh akan menjadi kehidupan
di masa muda kami akan menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman pemuda Eros, yuk bikin tatanan baru dalam kehidupanmu mulai saat ini.